Halo, selamat sore. Saya Eri. Saya mau sharing sedikit mengenai pengalaman saya menarik hiking, mendaki gunung namanya Prairie Mountain di Kananaskis beberapa waktu yang lalu. Selama mendaki dan turun kembali, saya belajar banyak sekali hal yang saya pikir sangat berharga untuk saya sharingkan. Yang pertama, pendakian ini bukan mendadak. Jadi saya merencanakan pendakian ini kira-kira 2-3 minggu yang lalu. Jadi saya coba searching di internet, saya cari mana yang baik untuk didaki. Dan kalau saya mencari tempat untuk didaki, saya biasanya tidak akan mencari tempat-tempat yang sudah pernah saya daki. Jadi saya cari sesuatu yang baru. Dan juga saya tidak mencari sesuatu yang comfortable untuk saya atau sesuatu yang mudah untuk saya lakukan. Saya biasanya cari challenges, cari tantangan yang baru, sesuatu yang baru gitu ya. Bukan gila-gilaan, tapi dengan perhitungan kira-kira sesuatu yang bisa stretching gitu ya, bisa challenge me. Jadi sebelum pendakian dimulai, kita setting goals dulu, setting goals. Nah, hidup kita ini juga perlu punya goals, punya tujuan. Memang ada ungkapan katanya hidup ini sekedar mengalir gitu ya, mengalir. Saya tidak mau komentar mengenai ungkapan-ungkapan seperti itu, tapi saya mau meyakinkan kita semua bahwa hidup kita perlu punya tujuan, hidup keluarga kita perlu punya tujuan, hidup gereja kita perlu punya tujuan, hidup organisasi kita perlu punya tujuan. Nah, tujuan itu yang kita kejar, tujuan itu yang kita ingin capai. Dan banyak challenges gitu ya, setiap tujuan punya tantangannya masing-masing. Tantangan itu yang kita mau lalui. Jadi tujuan itu sesuatu yang kita yang kita kejar, yang kita pursue, yang kita usahakan, yang kita ingin capai. Jadi sekali lagi, hidup kita ini tidak panjang, hidup kita di dunia ini pendek. Have a goals, have a purpose for yourself, for your family, for your church, for your organization. Ya, itu hal pertama. Hal yang kedua, tujuan atau goals atau impian tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak pernah dilakukan. Jadi harus ada mulainya. Dalam dunia olahraga ada lomba lari, ada lomba renang, ya, ada yang 100 meter, 200 meter, berapa kilo, ada yang maraton. Perhatikan, semua yang melewati garis finish pasti pernah melewati garis start. Ya, jadi kita harus mulai. Kalau kita punya goal, kita punya tujuan, kita punya impian, tidak akan menjadi apa-apa kalau kita tidak pernah memulainya. Jadi kita harus mau mulai. Nah, pendakian ini sebetulnya tidak direncanakan pada hari ketika saya mendaki. Sebenarnya rencananya beberapa hari sebelumnya. Tapi ketika saya bangun pagi rasanya malas sekali rasanya. Aduh, nanti capek. Akhirnya batal. Lalu saya katakan, oke, kalau gitu kita coba 2 hari kemudian. Saya coba 2 hari kemudian. 2 hari kemudian saya bangun tidur rasanya powerless sekali, tidak punya tenaga. Saya bilang sama istri saya, powerless. Akhirnya batal lagi. Lalu tiba hari pendakian, saya bangun, saya paksa hari ini harus naik gitu ya. Dan ketika saya setir menuju tempat awal pendakian, ternyata hujan. Nah, saya berpikir, wah, jangan-jangan ini tanda bahwa saya tidak boleh mendaki. Tapi karena saya sudah terlanjur committed dan determined untuk naik, saya teruskan pendakian pada hari itu. Ya, jadi apapun tujuan kita, apapun goal dari hidup kita, tidak akan menjadi realita, tidak akan menjadi keberhasilan, tidak akan kita menuai buahnya kalau kita tidak memulainya. So, start doing it, ya. Yang ketiga yang saya belajar, kalau kita sudah start, maka kita perlu untuk faithful to our journey. Sampai kita bisa sampai di summit, sampai di puncak gunung yang kita ingin capai, ya. Kalau kita tidak faithful, kita tidak setia, dan kita kemudian menyerah dan give up, maka kita tidak akan menuai hasilnya, kita tidak akan mencapai goalnya. Meskipun startnya baik, tapi kalau tidak faithful enough, tidak setia, kita tidak akan mencapai garis akhir. Ya, maka itu banyak orang yang
melewati garis start, tapi lebih sedikit orang yang mencapai garis akhir. Dan to be honest, ketika saya mendaki, saya sebetulnya beberapa kali sempat mau give up karena rasanya enggak mampu lagi, sudah ngos-ngosan, sudah capek sekali. Rasanya udahlah turun lagi. Dan saya menyaksikan ada orang yang sebetulnya lebih muda dari saya yang memutuskan untuk kembali gitu, untuk tidak melanjutkan pendakian yang dilakukannya, yang sudah dimulainya. Ya, jadi hal ketiga yang kita belajar ya, hal pertama punya goal, punya purposes. Hal kedua, kita mulai. Tanpa memulai kita tidak akan bisa apa-apa. Kita hanya mimpi di siang bolong, tapi setelah kita mulai kita harus setia supaya kita juga bisa mengakhirinya sampai di garis finish. Nah, itu 3 prinsip pertama yang saya belajar. Prinsip yang keempat yang saya juga belajar adalah selama mendaki saya ketemu dengan banyak pendaki-pendaki yang lain, dan saya belajar ya pendaki-pendaki yang lain ya, Bapak Ibu yang sering mendaki tahu bahwa mereka itu selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang positif, yang memberikan pengharapan kepada pendaki yang lain. Mereka mengatakan biasanya, oh itu puncaknya tidak jauh lagi kok, sudah hampir sampai gitu ya. Lalu mereka mengatakan, meskipun capek, pemandangan di atas itu indah sekali, it is worth it untuk semua pengorbanan kita. Tidak ada pendaki yang mencoba untuk mengatakan, ini pendakiannya berat banget loh, kamu ini belum pengalaman, turun saja. Saya tidak pernah mendengar itu, ya, saya tidak pernah mendengar itu. Yang saya dengar selalu kalimat-kalimat positif yang memberikan pengharapan, optimisme, semangat supaya kita itu bisa mencapai garis akhir. Saya bayangkan ya, kalau kita in a family, ya, ayah, ibu dan anak-anak, kemudian kita dalam satu gereja, kita dalam satu community, dalam satu organisasi, kalau anggota-anggotanya itu seperti itu, selalu mengatakan hal-hal yang positif, memberi harapan, memberi semangat, waduh, amazing itu. Environmentnya itu bisa berubah sama sekali, bisa, waduh, excited begitu ya. Jangan lupa loh, saudara, bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu bisa menentukan apakah seseorang memutuskan untuk kembali turun, tidak melanjutkan perjalanannya, atau membuat orang tambah semangat untuk menyelesaikan tujuan hidupnya. Ya, jadi hati-hati dengan perkataan kita. Kita bisa melemahkan orang, kita bisa memberi orang semangat. Bayangkan ya, bagaimana kalau dengan kata-kata kita yang memberi semangat itu, kita bisa menolong banyak orang untuk bisa menyelesaikan tujuan hidupnya. Betapa luar biasanya itu ya, kuasa dari kata-kata yang positif, yang memberikan pengharapan dan memberikan semangat. Nah, itu hal yang keempat yang saya pelajari. Ayo kita sebagai gereja, sebagai keluarga, kita mulai supaya kepada sesama anggota bukan menjatuhkan tapi mengangkat, memberi harapan. Yang kelima yang saya belajar, mendaki gunung itu ya, begitu sampai di atas kita merasa senang, merasa bangga sekali, merasa aduh aku berhasil akhirnya mencapai garis akhir, aku berhasil mencapai goalku, aku berhasil mencapai purposeku, aku berhasil mencapai tujuanku. Itu kita kenal sebagai sukses, berhasil. Hati-hati karena dalam kesuksesan dan keberhasilan itu ada potensi kesombongan. Nah, saya pikir tadi waktu mendaki gunung ya, saya pikir bahwa yang berat itu naiknya. Ternyata turunnya itu lebih sulit daripada naiknya. Karena tadi saya mendaki sesuatu yang steep, yang curam gitu ya, ternyata turunnya jauh lebih sulit daripada naiknya. Saya ingin mengatakan, semakin kita berhasil, semakin kita sukses, semakin tinggi posisi kita, semakin besar gaji kita, semakin hebat pendidikan kita, maka akan semakin sulit untuk turun lagi ke bawah, semakin sulit menjadi orang yang rendah hati. Jadi hati-hati. Bagi kita kalau sudah berhasil mencapai goal, sudah berhasil mencapai tujuan, hati-hati menjadi sombong. Ya, sulit sekali untuk turun kembali. Ya, naik itu meskipun capek masih bisa naik, tapi turun. Tadi saya lihat beberapa pendaki kepleset, saya juga kepleset. Cuma tidak jatuh ya. Beberapa kali, bukan cuma satu kali. Jadi turun harus lebih ekstra hati-hati gitu ya. Jadi saudara-saudara, bagi yang sudah berhasil, hati-hati, godaannya, temptationnya adalah kesombongan.
Dan kalau kita berhasil dan kemudian menjadi sombong, nah hati-hati, Tuhan akan memilih orang yang lain, ya, karena Tuhan membenci orang-orang yang sombong, kata firman Tuhan. Nah itu pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam, ya, ketika saya mendaki sendirian, alone. Saya ini bukan pendaki gunung profesional, saya bukan atlet yang tubuhnya bagus, kuat, ya. Saya bukan orang yang suka olahraga. Jadi saya untuk urusan seperti ini sebenarnya saya bukan orang yang hebat gitu ya. Tapi saya memutuskan untuk naik ke gunung itu sendiri dan saya berhasil. Ketika saya di atas saya berpikir, ya saya sendirian nih, padahal saya ini orangnya bukan atlet, bukan mendaki, saya bisa mencapai puncak gunung itu. Apalagi kalau dalam satu keluarga ada kesatuan, ada kasih, ada kebersamaan. Kalau dalam satu gereja ada kesatuan, ada kasih, ada kebersamaan. Dalam satu organisasi ada kasih, ada kebersamaan, ada kesatuan. Bayangkan berapa banyaknya gunung-gunung, puncak-puncak gunung yang bisa didaki. Dan saya sendirian aja bisa mendaki satu gunung yang sulit itu. Kalau kita bersatu, kita saling mengasihi, kita bersama, kita bisa mencapai banyak puncak yang lebih indah. Masih ingat tak? Mazmur 133 dikatakan di sana tuh, kemana berkat Tuhan dicurahkan? Berkat Tuhan dicurahkan kepada umatnya yang bersatu, ya. Jadi berkat Tuhan dicurahkan bukan kepada orang pintar, bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang yang wajahnya tampan, tapi kepada umat Tuhan yang bersatu. Di situ berkat Tuhan, keberhasilan dicurahkan. Jadi itu pelajaran ke-6 tuh. Jadi kalau kita mau accomplish the goal, accomplish the mission, ayo kita bersama-sama bersatu, hasilnya akan jauh lebih hebat dan jauh lebih baik. Yang terakhir, yang ke-7, sepanjang saya mendaki, saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa sampai ke puncak itu. Tapi terus terang, ya, ketika saya berdoa, ini berdoanya sungguh-sungguh nih, serius nih, saya berdoa karena ketika saya menetapkan goal itu, saya tidak khawatir apakah saya akan mampu. Saya berdoa terus, tapi saya pikir doanya yang penting adalah sampai ke puncak. Tapi salah. Ternyata ketika saya turun, tadi saya sudah cerita turun itu beratnya setengah mati dan sulitnya setengah mati. Ternyata saya berdoa lebih keras, apalagi setelah kepleset-kepleset. Dengan kata lain, saudara-saudara, seluruh proses hidup kita tidak bisa dilepaskan dari doa. Kita tidak bisa menjalani hidup kita entah sedang naik atau sedang turun tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Ya, kalau kita mau menjadi seseorang yang independen dari Tuhan, maka celaka kita. Ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Tuhan itu yang yang tahu betul siapa kita. Tuhan itu yang tahu betul apa yang paling baik untuk kita. Dia itu yang melindungi jalan-jalan kita. Dia itu yang menuntun tangan kita. Jadi kalau kita mencoba untuk melepaskan Tuhan atau put God aside, kita sebetulnya sedang menuju kepada kegagalan. Nah, itu saja yang saya mau sharingkan. Kalau boleh saya ulang, ya. Pertama, we need goals in life. Hidup ini pendek. Ayo kita buat goals in family, in the church, in your organization. Let us setting goals. Yang kedua, ayo kita mulai bergerak. Bukan cuma punya goals, tapi kita mulai bergerak, mulai mengerjakan apa yang kita impikan itu. Yang ketiga, be faithful. Starting is not enough. You need to start and to finish. Ya, perlu mulai dan perlu mencapai garis akhir. Yang keempat, selama kita itu mendaki untuk mencapai goals, mari kita menjadi orang-orang yang positif, yang saling memberi semangat, yang ucapan-ucapannya itu memberikan pengharapan, sehingga orang-orang menjadi excited untuk mengejar goal yang telah ditetapkan itu. Yang kelima, kalau sudah sampai di puncak, sudah berhasil, sudah sukses, jangan sombong. Ya, begitu sulitnya untuk menjaga supaya kita tetap rendah hati dan berkenan kepada Tuhan. Yang keenam, ayo kita lakukan bersama-sama, in unity, in love. Maka berkat Tuhan
akan dicurahkan kepada umatnya. Dan yang terakhir, kita perlu untuk berdoa dalam setiap jengkal, langkah, dan proses hidup kita. Jangan mencoba untuk meninggalkan Tuhan, karena itu adalah permulaan dari kegagalan. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali.